Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua bersama segenap pengurus Masjid Nurul Ikhwan, Imam Masjid Nurul Ikhwan, orang tua kami, tokoh-tokoh masyarakat bersama seluruh jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Mari kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dari dalam perut ibu kita sampai hari ini tak pernah berhenti, terus menerus, tak pernah putus kita menerima banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perintah-perintah Allah taala kita taati, larangan-larangannya kita jauhi. Sebagai bukti kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita nikmat berlimpah barakah, dan semoga kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita perbanyak pula salawat serta salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersolawat, syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nantinya di hari kiamat. Dan dengan memperbanyak solawat, terlebih di hari Jumat ini, semoga kita nanti dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, tausiah subuh kita di Ramadan yang ke-11, Jumat hari mulia ini, membahas tentang kegembiraan bagi orang yang berpuasa dan yang membaca Al-Quran. Semoga ulang-ulang kaji kita di subuh berlimpah barakah ini ada manfaat untuk kita semua. Terlebih hendaknya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama, bahagia saat berbuka.
Yang kedua, bahagia ketika berjumpa dengan Tuhannya. Jamaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, siapa yang tak berbahagia ketika berbuka? Karena tadi siang perut kosong, tadi siang kerongkongan kering, badan lemah. Begitu berkumandang azan subuh, berbagai macam makanan ada di atas meja, pastilah orang yang haus dan lapar tadi bahagia. Azan maghrib. Saya sengaja dari jamaah ini kantuk atau tak kantuk? Rupanya tak kantuk. Rupanya ustaz yang ceramah kantuk. Jamaah yang berbahagia, apalagi di bulan Ramadan ini makanan-makanan bermunculan, sehingga yang suka dengan makanan itu bukan hanya orang Islam. Ternyata saudara kita yang non-muslim pun memborong takjil itu. Ternyata mereka juga memborong makanan-makanan tersebut. Maka sekali lagi, orang yang berpuasa begitu berkumandang azan maghrib, dia bergembira. Baik puasanya diterima atau tak diterima, baik puasanya sah atau tidak sah, waktu berbuka itu pasti gembira semua. Bahkan orang tak berpuasa pun kadang-kadang lebih gembira pula daripada awalnya. Jemaah kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, maka orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama, sekali lagi bahagia ketika berbuka, karena semua makanan di atas meja itu bermunculan. Belopuong, onde-onde, gagar sikayo, lomang, macam-macam. Yang kedua jemaah, maksudnya dalam hadis ini adalah bahagia ketika berhari raya. Siapa orang tak bahagia saat datang hari raya? Ketika hari raya, di situ lebih dahsyat lagi kebahagiaan kita. Makanan lebih banyak lagi. Maka pada hari raya itu, yang diterima puasanya, yang tak diterima puasanya, yang sah, yang tidak sah, pokoknya begitu tanggal 1 Syawal bahagia. Kaum muslimin, kaum muslimat, tapi ada bahagia yang kedua, bahagia ketika bersua dengan Tuhan. Bahagia jenis ini tak banyak yang mendapatkan. Tapi kalau bahagia berbuka tadi semua, bahagia berhari raya semua, tapi bahagia bertemu Tuhan tidak semua. Semoga jemaah Masjid Nurul Ikhwan termasuk si penceramah bukan hanya bahagia sesaat ketika berbuka, bukan hanya bahagia sesaat ketika berhari raya, semoga nanti kita bahagia bertemu Tuhan kita. Amin. Lalu pertanyaannya, siapa yang bahagia bertemu Tuhannya? Yang berpuasa sepanjang hidupnya. Yang berpuasa sepanjang hidup. Dia bukan hanya berpuasa dari azan subuh ke azan maghrib. Dia bukan hanya berpuasa dari tanggal 1 Ramadan sampai 29 atau 30 Ramadan, tapi dia puasa sampai mati. Puasa apa namanya Pak Ustaz? Itulah hak kiki puasa, yaitu mengendalikan dirinya dari syahwat dan nafsu. Itulah hakikat puasa. Karena kebanyakan orang hanya bisa mengendalikan makan dan minum. Itu tak lama.
dari subuh ke maghrib. Kebanyakan orang hanya bisa mengendalikan dirinya dari makan dan minum tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan. Tapi mengendalikan diri dari nafsu syahwat tak banyak yang berhasil. Inti puasa itu sebenarnya itulah dia. Mengendalikan diri dari nafsu ammarah, nafsu-nafsu yang tak baik. Sampai kapan jemaah? Sampai mati. Nah, orang seperti inilah bahagia saat bersua dengan Tuhannya. Kapan kebahagiaan itu? Satu, saat dia nanti meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia. Orang yang bisa mengendalikan syahwatnya, yang bisa mengendalikan nafsunya sehingga sampai kepada tingkat nafsul mutmainnah, orang ini nanti sangat-sangat bahagia ketika bertemu Tuhannya. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa senang bertemu Allah, siapa suka bertemu Allah, Allah jauh lebih suka bertemu dengan dia. Awal titik pertemuan itu saat kita meninggal dunia. Makanya ada firman Allah dalam surah Al-Fajr 27, 28, 29, 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai yang pandai mengendalikan nafsu, wahai yang tidak memperturutkan syahwat, wahai yang tidak bertuhankan kepada syahwat dan nafsu, irji'i, pulang. Pulang ke mana? Menemui Tuhanmu. Allah senang, kau senang. Allah ridha, kau ridha. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, masuk ke surgaku. Jadi kaji kita subuh ini penting jemaah, puasa seumur hidup. Apa namanya itu pusat? Mengendalikan syahwat dan nafsu. Inilah yang dimaksud gembira bertemu Tuhan. Jemaah, nanti di akhir hayat kita, kalau kita pandai mengendalikan nafsu, nafsu itu tunduk ke kita, syahwat itu tunduk ke kita, bukan kita yang tunduk kepada syahwat dan nafsu. Nanti datang malaikat maut bersama rombongannya. Rombongan malaikat maut itu membawa kain kafan dari surga yang harum semerbak mewangi. Apa sebab? Yang akan dicabut nyawanya ini orang yang bersih. Lalu malaikat datang mengucapkan salam kepadanya. Jemaah, lalu malaikat maut tadi dengan pelan-pelan, hati-hati, ini hadisnya panjang, riwayat Ahmad. Dicabutlah nyawa orang yang pandai mengendalikan nafsu tadi, yang pandai mengendalikan syahwatnya tadi, pelan-pelan, baik-baik. Begitu dicabut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, keluarlah bau yang sangat harum. Harum semerbak mewangi. Kenapa tidak? Orang bersih. Tidak memperturutkan nafsu. Dimasukkanlah roh yang harum semerbak mewangi tadi ke dalam kain kafan yang dibawa dari surga. Dibungkus, lalu dibawa oleh malaikat naik menghadap kepada Allah. Sampai ke langit pertama, malaikat penjaganya bertanya, ini roh siapa? Katakanlah umpamanya roh
Fulan bin Fulan, roh Ahmad bin Ahmad. Kata malaikat penjaganya, Allah memerintahkan kami membukakan pintu langit untuknya. Apa maksudnya? Kenal malaikat penjaga itu dengan orang ini. Ternyata orang ini viral di atas sana. Viral. Mungkin dia di bumi tak viral, tapi dia viral di langit. Begitu dibuka pintu langit, bahkan penduduk langit pertama itu kenal dengan dia. Kenal dengan dia, viral. Kok bisa viral Pak Ustaz? Karena orang ini sering berada di majelis malaikat. Sering malaikat bertemu dia, tiap hari, tiap waktu. Kapan itu? Waktu maghrib ketemu, waktu isya ketemu, waktu subuh apatah lagi. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Kita salat subuh ini disaksikan malaikat. Malaikat salat sama kita. Majlis ilmu Jumat malam Sabtu, subuh Ahad, bulan Ramadan zuhur, kemudian setelah isya jelang tarawih, subuh seperti ini majlis malaikat ini. Malaikat hadir. Makanya malaikat kenal sama dia. Makanya viral dia di langit. Akhirnya dibuka pintu langit, malaikat kenal dengan dia, terus dibawa langit nomor 2. Malaikat penjaga pintu langit nomor 2 bertanya, ini roh siapa? Ini roh Ahmad bin Ahmad. Oh, Allah perintahkan kami membuka pintu langit untuknya. Hebatnya lagi, malaikat langit kedua pun kenal dengan orang ini. Karena yang rajin beribadah, kemudian yang sering berzikir, itu malaikat-malaikat di langit menyebut-nyebut namanya. Jadi namanya di langit sana sering disebut-sebut oleh malaikat. Begitulah kalau jamaah suka duduk di majelis ilmu, suka salat berjamaah, suka berzikir, disebut-sebut malaikat nama kita. Kemudian kaum muslimin, kaum muslimat, sampai langit nomor 3, nomor 4, sampai langit nomor 7, singkat cerita, bertemu roh ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Tulis tempatnya di a'la illiyin, di surga paling tinggi. Langsung terdaftar jadi penghuni surga. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sekarang kembalikan rohnya ke badannya. Kembalikan roh tadi ke badan. Berarti hidup lagi Pak Ustaz, hidup. Hidup di mana? Di alam barzakh. Untuk apa dihidupkan? Diberi pertanyaan. Apa pertanyaannya? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Alhamdulillah, orang yang punya nafsul mutmainnah ini, yang pandai mengendalikan nafsunya, bukan hanya dari subuh ke maghrib, bukan hanya dari 1 Ramadan ke 30 Ramadan, tapi sepanjang hidup lancar menjawab. Lalu Allah Ta'ala datangkan alas dari surga. Alas tidurnya, alas berbaringnya. Dari mana datangnya? Dari surga. Singkat cerita jemaah, surga itulah yang ia lihat setiap saat sampai datang hari kiamat. Di dunia rumahnya indah, ternyata alam barzakhnya jauh lebih indah. Raudhah min riyadil jannah. Ini yang dimaksud berbahagia bertemu Tuhan. Semoga puasa kita mengantarkan kita bukan hanya bahagia untuk berbuka, bahagia untuk hari raya, tetapi bahagia seperti yang Nabi sampaikan ini. Dan nanti ketika di akhirat masuk surga, disitulah dia bertemu dengan Tuhannya, melihat wajah Tuhannya. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nazirah.
Di situlah puncak kebahagiaan. Saya ulangi lagi jemaah, untuk siapa nih? Yang nafsul mutmainnah. Siapa dia? Yang puasa sepanjang hidup. Maksud puasa sepanjang hidup itu apa Pak Ustaz? Matonya dipuasokannya, kemudian mulutnya dipuasokannya, kemudian apa lagi Pak Ustaz? Pendengaran dipuasokannya, perbuatannya dipuasokannya. Kapan berbukanya? Saat meninggal dunia. Berbuka besarnya kapan? Di surga bertemu Tuhannya. Jemaah. Tapi kalau hanya puasa tak makan tak minum, bahagianya cuma 2. Berbuka waktu maghrib, berbuka tanggal 1 Syawal. Nanti ketika meninggal, dia tak bahagia. Kenapa? Dia memperturutkan nafsunya. Matanya liar, telinganya liar, lisannya liar dan tajam, serta menusuk-nusuk, perbuatannya busuk. Berarti orang ini nafsu dan syahwatnya Tuhannya. Ini orang-orang betul-betul dikendalikan oleh nafsu ammarah bisu. Ada orang ini nanti mati. Datanglah malaikat maut bersama rombongan. Rombongan malaikat maut ini membawa kain kafan dari neraka. Lalu jemaah kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, malaikat tak pakai salam. Lalu apa kata malaikat kepada orang ini? Ya ayyatuhan nafsul khabithah. Kalau yang tadi, ya ayyatuhan nafsu tayyibah, wahai nafsu yang bersih. Kalau ini, wahai nafsu yang kotor, jorok, busuk, bau. Wahai yang cuma puasa tak makan tak minum, tapi matanya liar, tetapi telinganya liar, lisannya tajam. Dicabutlah nyawanya oleh malaikat dengan sekuat-kuatnya. Keluarlah bau yang sangat busuk. Dimasukkan dalam kain kafan dari neraka. Busuk sebusuk-busuknya. Tapi alhamdulillah, Allah tak izinkan kita bisa mencium. Yang harum pun kita tak bisa mencium, yang busuk pun kita tak bisa mencium. Andainya kita bisa mencium, mungkin banyak mayat-mayat yang tak bisa kita ngurusnya. Busuk. Kita baca Mustafa Kemal Atatürk. Siapa dia? Presiden Turki setelah hancurnya kerajaan Islam Utsmani. Ini betul-betul presiden yang sangat sekuler dan diktator. Di tangannya lah berakhir kerajaan Islam Utsmani di Turki. Banyak darah-darah kaum muslimin, kaum muslimat yang tumpah dan diminumnya. Ketika dia jadi presiden, itu azan dirubah ke bahasa Turki. Potong tangan dirubah dengan penjara. Hukum zina ada yang cambuk dan dirajam ditukar dengan penjara. Betul-betul dia hapus hukum Islam itu waktu terjadi di Turki. Banyak masjid-masjid yang dia robah menjadi gereja. Singkat cerita kaum muslimin, kaum muslimat, waktu Mustafa Kemal Atatürk ini berkuasa, apa katanya? Hari ini apakah Tuhan lebih berkuasa daripada aku? Ini lebih parah daripada Fir'aun. Fir'aun ketika dia berkuasa, aku Tuhan. Berarti levelnya sama. Berarti levelnya sama. Artinya Tuhan itu bukan hanya Tuhan Musa saja, aku Tuhan. Tapi kalau Mustafa Kemal Atatürk, apa katanya? Apakah sekarang Tuhan lebih berkuasa daripada aku? Artinya, akulah sekarang yang lebih berkuasa daripada Tuhan. Itu maksudnya berarti. Singkat cerita kaum muslimin, karena kesombongan yang begitu luar biasa, Allah dilawannya. Ini nafsunya lebih parah daripada binatang buas ini.
Dan manusia kalau memperturutkan syahwat dan nafsu, kalah gajah dibuatnya, kalah cita dibuatnya, kalah harimau dan singa dibuatnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala jijik kepada dia. Berawal kena penyakit. Itu badan sebatang gatal semua. Sebatang badannya gatal. Oleh dokter-dokter pakar dicari salep yang paling bagus, dipasang ke badannya, bertambah parah gatalnya. Dan tak ada obat kecuali digarut. Tapi digarut bukan ternyata membuat gatal menjadi hilang, makin parah sehingga berdarah-darah seluruh kulitnya. Oleh karena apa? Tajamnya kukunya. Cukup sampai di situ belum? Perutnya membesar. Ada cairan di dalam perutnya. Sehingga dokter pakar berkumpul lagi. Bagaimana cara mengeluarkan cairan ini? Disuntik. Keluar bau yang sangat busuk. Akhirnya kaum muslimin dia kena seluruh penyakit, komplikasi. Hebatnya lagi dia merasa panas. Sehingga tak bisa tinggal di istana. Kemana sekarang Mustafa Kemal Atatürk ingin tinggal? Di tengah laut. Dibawalah dia ke tengah laut. Tapi ternyata kaum muslimin begitu sampai di tengah laut, badannya semakin panas. Singkat cerita kaum muslimin kaum muslimat, matilah sang penurut nafsu syahwat ini. Matilah hamba nafsu ini. Matilah hamba syahwat ini. Begitu mati, menimbulkan bau yang sangat busuk. Itu para ulama di Turki tak mau memandikannya, tak mau menyolatkannya, busuk. Lalu datang adik perempuannya minta tolong. Akhirnya setelah dimandikan, setelah dia disolatkan, bumi tak menerimanya. Dicampakkan oleh buminya itu badannya ke atas. Lalu gimana caranya? Ditempatkan dia ke dalam bumi itu, ditimpa dengan marmer seberat 40 ton. 40 ton. Di mana kuburannya Pak Ustaz? Di Ankara. Pernah jemaah sampai situ? Pernah? Belum? Nah, sama kita. Oh tuh Ustaz kok bisa menceritakannya? Ini baca buku ya. Jadi sampai sekarang masih busuk jemaah. Masih busuk. Makanya kalau nanti jemaah ada rezeki, pergi ke Turki sampai ke Ankara. Itu ada nanti orang nyemprot-nyemprot di situ. Itu bukan menyemprot menghilangkan debu. Itu minyak wangi untuk melawan bau busuknya mayat Mustafa Kemal Atatürk. Hamba nafsu. Nafsu itu Tuhannya. Syahwat itu Tuhannya. Jadi nanti begitu orang memperturutkan nafsu itu mati, beginilah kejadiannya. Cuma alhamdulillah Allah tak buatkan kita bisa mencium. Tapi busuk. Nah, jemaah, dimasukkan ke dalam kain kapan dari neraka tadi, dibawa naik ke atas. Sayang, jangankan nak bertemu Tuhan. Dia tak dapat bahagia bertemu Tuhan. Kalau yang tadi, inda liqa'i rabbih. Yang ini tidak. Kenapa? Pintu langit nomor 1 tak dibuka. Dibawalah oleh malaikat yang busuk ini sampai ke pintu langit nomor 1. Tanya malaikatnya, ini roh siapa? Contohnya lah jemaah. Kalau ada nama jemaah contoh ni, bilang cepat ya, tak enak pula saya nanti. Tadi Ahmad kan? Siapa namanya mayat ini? Dodo. Ada Dodo? Saya pastikan dulu. Kalau ada kita rubah. Ada aman lah. Dodo. Kata malaikat penjaganya, Dodo mana? Usah disambung. Itu tak sedap saya jadinya. Dodo mana? Kenapa? Dia cuma viral di bumi, tapi tak viral di langit. Kenapa tak viral di langit?
tidak pernah berada di majlis malaikat. Salatnya cuma Ramadan doang. Puasanya cuma Ramadan doang. Dan itu pun niatnya tak ikhlas. Hati-hati jemaah. Duduk di majlis ilmunya cuma Ramadan doang. Habis Ramadan, habis cerita. Tak nampak-nampak lagi ke masjid. Tak baca-baca Quran lagi. Tak puasa-puasa lagi. Cuma Ramadan saja dia sebagai orang Islam. Habis Ramadan tidak. Mana malaikat kenal? Makanya malaikat nanya, Dodo mana? Bertanya malaikat penjaga, mana tinggal? RT 6. RT 6. Tak kenal malaikat. Bukan sekedar itu jemaah, tak dibuka pintu langit. Karena apa? Allah berpesan juga. Kalau yang tadi kata malaikat penjaga, Allah pesan kami untuk membuka pintu langit untuknya. Yang ini Allah pesan juga. Ini pesan Allah. La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tak boleh dibuka pintu langit dan tak bakalan masuk ke dalam surga sebelum onta masuk ke lubang jarum. Itulah. Kapan onta bisa masuk lubang jarum? Begitu Allah tak mau bertemu dengannya. Karena apa? Dia cuma tak makan, dia cuma tak minum. Tapi matanya tetap liar, telinganya tetap liar, mulutnya tetap liar. Dia tak berhasil mempuasakan anggota tubuhnya. Maka Allah tak ingin bertemu dengannya. Dia tak dapat farhatun inda liqa'i rabbih. Dia tak dapat. Dia cuma dapat bahagia ketika berbuka, bahagia ketika berhari raya. Tak dibuka pintu langit. Allah tak mau bertemu dengan dia. Usahakan Allah, malaikat-malaikat saja jijik, busuk. Kapan baru boleh dibuka pintu langit? Kapan baru boleh dia masuk surga? Kalau onta sudah masuk ke lubang jarum. Abilo tu. Awak lopeh kancing baju nak pergi ceramah. Awak carilah bonang dan jarum. Tak masuk-masuk. Dah pakai kacamata. Tak juga masuk-masuk. Akhirnya tak jadi pakai baju tu. Baju lain pakai. Kenapa? Tak masuk benang ke lubang jarum untuk menyatukan kancingnya. Apalagi onta. Kapan bisa masuk ke lubang jarum? Lalu apa kata Allah? Balikkan rohnya ke badannya. Roh balik ke badan. Pakai lempar saja. Hiduplah hamba nafsu ini. Hiduplah hamba syahwat ini. Hidup di alam barzah. Pertanyaan sama. Kalau yang tadi lancar menjawab. Ini begitu ditanya, Mar-Rabbuk, siapa Tuhanmu? Hah? Begitu dalam hadis. Dia ternganga. Hadis ini penafsir daripada firman Allah, yutsabbitullahu alladzina amanu bil qauli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Itulah tafsirnya oleh Ibnu Katsir. Hadis inilah. Ditanya lagi, siapa nabimu? Hah? Tengah-tengah dia. Ditanya lagi malaikat, siapa agamamu? Hah? Karena begitu ditanya tak menjawab, menganga-nganga, emosi malaikat. Mengangu kata malaikat. Tapi itu tak dalam hadis ya, maaf. Itu tambah saya aja tu. Tapi begitulah kalau dibawa ke dalam bahasa kita. Mengangu kata malaikat. Dan bertanya mengangu kata malaikat. Jawab kata malaikat. Anak dapat dan doce. Datang malaikat, tongkat yang dibawa malaikat tu dipukulkan ke gunung pecah, dipukulkan malaikat ke badannya. Dipukul, dipalu sehari-hari, barulah ia sadarkan diri. Apa lagi jemaah?
Apa lagi? Siapa dapat nyambung? Pak dokter dapat sambungannya. Dipukul, dipalu sehari-hari, barulah ia sadarkan diri. Sambung. Langsung kerep. Kaum muslimin, kaum muslimat, begitu dipukul habis. Nah, sekarang datang alas dari neraka. Rumahnya di dunia cantik, tetapi begitu diatangkan alas dari neraka, neraka itulah yang dia lihat setiap saat sampai datang kiamat. Inilah yang disebut dengan al-qabru awwalu manazilil akhirah, raudhah min riyadil jannah au hufrah min hufratin niran. Itu hadis riwayat Imam Tabarani. Jadi kuburan itu ada seperti taman surga buat nafsul mutmainnah, ada hufrah min hufarin niran buat yang memperturutkan nafsunya. Itulah yang dia lihat sampai datang kiamat. Maka puasa masih hari ke-11. Ada lagi 19 hari ke depan. Mari kita betul-betul berpuasa semampu-mampu kita. Bukan sekedar tak makan, tak minum, tapi mempuasakan semua. Seperti yang saya sampaikan minggu kemarin. Usah sering-sering menonton Ayu Ting Ting di bulan Ramadan ini. Karena berbuka ada ayat dari Ayu Ting Ting tuh. Bukan begitu cara melengah-lengah puasa. Ambil Quran, baca sampai masuk azan maghrib. Bukan dengan cara menengok siaran TV. Ayu Ting Ting tu cantik jemaah. Istri kita itulah modelnya. Saya penengok Ayu Ting Ting tu macam-macam pikiran saya jadinya. Saya terus terang jujur. Makanya saya tak sanggup menontonnya. Begitu saya buka TV nampak Ayu Ting Ting, langsung saya matikan. Daripada habis pahala puasa saya tak tahan tengoknya. Saya tengok Ayu Ting Ting, saya tengok istri saya, jauh bedanya jemaah. Apa tak batal puasa saya? Tersesurang pagi. Apa tak batal puasa saya? Awak dah menahan mulai azan subuh, sekarang nak masuk azan maghrib, batalkah demi Ayu Ting Ting? Sorry Bukan hanya Ayu Ting Ting, siapa pun. Berarti Ustaz nonton Ustaz. Itu tak sedap. Maaf langsung main tunjuk ya. Itu contoh. Apa lagi? Apa namanya itu Bu? Jam 11 selebrita namanya itu. Macam-macam lah namanya. Ada di situ Iis Dahlia, ada di situ Bini Ahmad Dhani, ada situ macam-macam lah. Dewi Persik. Kepada bapak-bapak saya ulangi, jangan tonton itu nafsu itu. Nak akan tahan kita. Ada apa yang tahan? Tahan hebat betul iman bapak itu. Ibu-ibu gitu juga. Usah selalu menengok Rapi Ahmad bulan puasa. Sebab suami ibu adalah model. Tahan ibu nengok Rapi Ahmad 1 jam. Tahan. Keluar ibu tahan tu bahaya tu. Batal pahala puasa ibu nanti. Jadi kau nak nonton TV juga, ceramah, Hafiz Cilik, cerita Umar bin Khattab ketika sahur. Jangan nanti awak sahur tapi nonton bintang film. Percuma sahur. Sampai selektif seperti itu kita Ustaz. Iya. Kan ada cerita Umar bin Khattab itu, nak sahur itu tonton. Usah ditonton selebritas itu, takkan tahan kita habis pahala puasa kita. Tapi kalau ada orang televisi sini minta maaf ya, semarah balik lagi. Kaum muslimin, itulah dia hakikat puasa. Makanya saya bilang tadi, bukan hanya dari azan subuh ke maghrib, bukan hanya dari 1 Ramadan ke 30 Ramadan,
tapi sepanjang hidup. Namanya puasa apa? Mengendalikan nafsu. Terakhir, masuk surga itu berat, jalan ke neraka itu lezat. Masuk surga itu berat. Nafsu tak suka bangun malam, nafsu tak suka solat sunat. Kadang-kadang solat wajib aja nafsu tak suka. Apa bukti nafsu tak suka? Udah solat wajib kita, apa kata nafsu? Udahlah, cukuplah tu. Cukuplah, udah, usah tambah, dah banyak tu dah kata. Nafsu tak suka baca Quran, nafsu tak suka sedekah. Dengan puasa semoga keadaannya berbalik, menjadi suka solat malam, menjadi suka baca Quran, menjadi suka duduk di majlis ilmu, dan itu bukan hanya Ramadan tapi sampai ke akhir hayat. Berbeda jalan ke neraka, lezat, nafsu suka. Tak salat tu nafsu senang, tak puasa tu nafsu senang, pergi ke mall tu nafsu senang, menengok gorden baru tu nafsu senang, menengok warna cat rumah cantik nak rayo ko nafsu senang. Pokoknya urusan-urusan dunia nafsu senang, urusan akhirat tidak. Ramadan inilah pengontrolnya. Semoga kita jemaah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bukan hanya bahagia ketika berbuka dan berhari raya, bahagia ketika bersua Tuhan kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, semoga puasa kita hari ke-11 ini sampai hari terakhir grafiknya semoga semakin naik. Kalaupun turun dia naik lagi, turun sikit naik lagi. Akan seperti ini tak. Walaupun begini tak apa. Yang awak takutkan hari pertama begini dia, hari ke-15 langsung tojun ciwo. Hari 15 langsung tojun ci. Kenapa tojun ciwo? Nastar nak dibeli, kue gulung nak dibeli, baju ayo nak dibeli, gorden nak diganti. Itu yang saya masuk tojun ciwo tu jemaah. Tak ada ingat puasa lagi dok Pak Haji. Yang teringat bagaimana persiapan dari rayo lagi. Itu yang saya bilang tojun ciwo itu. Kaum muslimin, kaum muslimat, paling tidak kita yang ada ini istiqamah. Jangan berkurang pula lagi. Kalau dapat kita yang ada ni membawa yang tak ada sekarang. Supaya apa? Pahalanya double. Kalau bisa jemaah mencari 10 orang, setiap orang cari 10 orang. Datang ke masjid, itu pahalanya ngalir itu. Tapi kalau pun tak sanggup cari orang, minimal awak yang ada ni saya hilang. Minimal. Kalau dapat duduk jemaah tu di situ terus, bisa kami menandai siapa yang hilang. Tapi saya tengok ya nampaknya. Kalau Pak Ketua sini terus, Pak Jul pasti situ terus, Pak RT pasti situ terus. Nampak saya dah. Jadi besok minggu depan tahulah siapa yang hilang, siapa yang tetap ada. Kalau Pak Guru kita tu pasti situ terus itu. Saya tahu tempat-tempat duduknya. Kalau Pak Imam kita situ tu. Kaum muslimin, inilah yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini ada manfaat. Ini hanya ulang-ulang kaji. Semoga dengan diulang-ulang makin masuk ke hati, istiqamah kita untuk mengerjakannya atau meninggalkannya. Terima kasih, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.